Selamat siang, dengan saya Epson, pendamping PKH Kelurahan Hamadi, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Provinsi Papua. Di sini permasalahan yang saya ambil untuk pendampingan saya pertemuan di siang hari ini, yaitu stunting. Ada 4 bagian yang saya akan ambil, yaitu pengertian stunting, penyebab stunting, dampak stunting, dan dukungan pencegahan dan penanganan stunting untuk KPM atau keluarga penerima manfaat PKH di Kelurahan Hamadi, Kota Jayapura. Mari sama-sama kita menyaksikan pertemuan di siang hari ini. Kita program keluarga harapan, membangun keluarga sejahtera, rakyat cerdas, rakyat sehat, kita bangun Indonesia hebat. Kan masalah kita kesehatan ya, yang harus kita lihat ya, itu benar. Jadi bagaimana kita sama-sama untuk menjaga kesehatan. Di sini saya akan ada sedikit materi tambahan yang kemarin kita belajar, ada dari kementerian kami untuk pendamping untuk sampaikan toh. Nah di sini tuh ada materi. Pertanyaan pertama dulu di sini ada yang mengerti tentang stunting. Stunting belum Pak? Ya, belum ya? Iya. Stunting itu saya jelaskan stunting, baru ibu pasti akan mengerti toh. Stunting yaitu merupakan suatu keadaan gangguan pertumbuhan pada anak, yakni tinggi badan anak lebih rendah atau pendek yang tidak sesuai dengan usianya. Ya toh? Berarti seperti ibu Sapa punya di sini. Contoh macam anak yang kekurangan gizi, ya toh? Seperti Eka punya begini. Ini kan dari kecil kita harus jaga makan, mulai dari kandungannya tuh harus dijaga toh. Kan kemarin kita sudah belajar toh, sama-sama itu disebut stunting. Itu penyebab stunting itu karena adanya kekurangan gizi, ya, kekurangan gizi. Yaitu kedua, kurangnya imunisasi. Berikutnya, tidak cuci tangan dengan air mengalir atau pakai sabun, ya. Ya toh, saya kira ibu kan sudah tahu toh. Ini diingatkan kembali untuk kita semua supaya harus lakukan. Nah, berikutnya tidak BAB, ya toh, buang air besar atau BAK, buang air kecil ya. Di Jambang yang tidak sehat. Toh cari Jambang, yang mengerti toh? Iya. Jambang kan sudah mengerti toh? Jambang ada toilet ya, gitu. Supaya menjaga kesehatan, itu disampaikan ya untuk KPM ibu-ibu yang penerima manfaat PKH ini. Nah berikutnya lagi, tidak melakukan tidak melakukan stimulasi atau rangsangan yang terhadap anak. Nah, terus tidak memeriksa kesehatan di posyandu atau pelayanan kesehatan lainnya. Itu stunting itu dia mengingatkan kita untuk gizi, kekurangan gizi itu yang kayak ibu yang lagi produksi nih. Kalau begini beberapa ini waktu ini tidak lagi, toh beberapa yang masih produksi diingatkan. Ini diingatkan untuk kita. Terus jadi stunting itu dia dampaknya tuh 1, gagal tumbuh, 2, gagal kembang anak, dan 3 itu gangguan metabolisme. Gangguan metabolisme. Di sini kita bisa sama-sama belajar bahwa ada 4 yang perlu dilakukan untuk mengatasi stunting. Informasi kepada SDM Kesos. Di sini ibu tahu bahwa stunting itu kan kurangnya gizi ya, toh macam anak-anak seusia macam Eka punya begini. Dia sekarang macam berapa tahun sekarang Eka? 1 tahun. 1 tahun. Anak seusianya ibu berapa sini sama-sama dia, tapi
anaknya tidak, kan anak ini berkembang terus, tapi yang sebelahnya dia tidak, padahal usianya sama-sama gitu. Nah itu salah satunya stunting yang disampaikan, karena tingginya tidak mengikuti dengan usianya, peningkatan usianya, itu yang disampaikan, gitu. Nah itu yang harus kita menjaga-jaga hal ini supaya jangan terjadi di dalam keluarga atau dalam lingkungan ini ya. Nah bila ada yang terjadi, ada di sini yang memang ibu-ibu lihat, ibu bisa sampaikan kepada saya sebagai pendamping PKH, ya toh, atau Kemensos, gitu, untuk bisa menyampaikan ke puskesmas, rumah sakit atau dinas terkait, begitu. Nah berikut adanya kurangnya gizi, karena bantuan yang PKH ibu-ibu belum terima ini harus beli. Kemarin saja kan beli apa? Kita beli susu, beli sayur, beli buah, belum makan, apalagi yang hamil atau jangan beli apa? Kalau uang masuk jangan beli apa? Beli baju. Ingat loh, ada kebutuhan dan keinginan. Kebutuhan itu sesuatu yang harus dibeli, yang sudah sesuai dengan rencana. Keinginan itu sesuatu di luar dari perencanaan, tiba-tiba begitu. Kan kamu ingat lagi, kemarin kita sudah belajar sama-sama gitu. Nah itu saya ingatkan bahwa bila di sini ada anak-anak yang mengalami stunting, gagal tumbuh pada anak, ya toh, yang sudah melahirkan, itu harus segera dilapor atau diberikan gizi. Jika ada bantuan masuk, kami hanya untuk makanan itu diperbanyak gitu, gizi-gizinya, proteinnya itu, ya toh. Jangan hanya makan itu saja, tapi ubah lagi makanannya, pola makanan yang lain, ya toh. Karena di sini nggak di pantai, ikan terus, mungkin besok kah ayam kah, ya toh, rubah lagi telur kah, begitu. Dan sertanya di sini bantuan PKH ini apa saja dikasih setiap kamu ambil. Sagu. Di PKH di warung. Sagu. Buah, beras. Buah apa? Beras. Semangka. Buah apa lagi? Jeruk. Tidak, kalau ambil melo, tidak ambil semangka. Kalau ambil semangka, tidak ambil harus satu buah saja. Kalau ambil telur, tidak ambil ayam. Kacang. Kalau telur tidak ambil ayam. Ya. Tidak ambil ayam, tidak ambil telur. Karena di situ kan, setengah rak. karena situ kan biayanya yang kita udah lihat toh. Anak uang yang masuk kan 200. Mungkin dengan harga yang di situ toh. Begitu. Itu yang dapat saya sampaikan, itu sekedar untuk ibu-ibu kita sampaikan, ingatkan. Jadi bila ada di sini anak-anak yang stunting itu yang gizi buruk itu ya, contoh macam Samsia punya anak toh, itu sehingga ada pas proses melahirkan kan dia gagal dalam arti untuk proses pertumbuhannya kan tidak sesuai dengan anak seusianya, gitu ya. Jadi toh ibu yang kemarin kita bilang apa, cacat kan, kita bilang tunanetra kan, kan itu bagian juga dari ya itu bukan, itu bagian juga dari kekurangan gizi, gitu. Jadi ibu harus jaga kesehatan, jaga diri, terus selalu pakai masker ya, terus gunakan bantuan PKH untuk beli kebutuhan yang dapat untuk bergizi, makanan yang bergizi ya, dipergunakan baik untuk kebutuhan anak, punya biaya sekolah maupun kesehatan ya. Harap gitu ya, supaya ke depan kita bisa ketemu lagi. Bisa? Oke. Selamat siang dan assalamualaikum untuk kita semua.